Hugo Samir dijatuhi sanksi larangan bertanding 2 laga dan denda 5 juta rupiah akibat kasus pemukulan di pertandingan Elite Pro Academy, EPA, U20 2023. Dalam laporan hasil sidang Komite Disiplin, Komdis, PSSI, Senin, 23 Oktober 2023, Hugo yang memperkuat Borneo FC Samarinda disebut melakukan pemukulan terhadap pemain Persib Bandung U20. Adapun kejadian pemukulan itu terjadi pada 14 Oktober 2023. Dalam laga yang sama, Hugo Samir juga langsung mendapatkan hukuman dari wasit. Ia diusir wasit akibat perilaku kurang terpujinya. Pemain yang berstatus pinjaman dari Persis Solo itu bukan kali ini saja terlibat masalah seperti ini. Masih hangat diingatan kartu merah yang didapat putra Jackson F. Tiago itu saat membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 belum lama ini. PSIS Semarang mengungkap akan melakukan evaluasi besar-besaran menatap putaran kedua Liga 1 2023-2024. Mahesa Jenar ingin bersaing di papan atas. PSIS saat ini menempati posisi kelima klasemen Liga 1 2023-2024. Tim asuhan Gilbert Agius itu membukukan sebanyak 27 poin. Dengan kumpulan poin itu, PSIS berjarak 5 angka dari Borneo FC di posisi pertama. Dari tim posisi keempat, Persib Bandung, PSIS cuma berjarak 1 poin. PSIS mencatatkan kemenangan pada pertandingan terakhir di Liga 1. Tim kebanggaan publik Kota Atlas itu mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor akhir 3-2. Bos PSIS, Yoyok Sukawi, mengungkap pihaknya akan melakukan evaluasi usai pertandingan terakhir putaran pertama. PSIS akan menjamu Persija di Stadion Jatidiri, Semarang, pada akhir pekan ini. Evaluasi menyeluruh akan kami lakukan setelah lawan Persija. Nanti manajemen akan diskusi lagi dengan tim pelatih mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk menatap putaran kedua, kata Yoyok di situs Liga 1. Nanti kami pasti lakukan yang terbaik karena kami ingin konsisten di papan atas. Namun yang terpenting saat ini kami masih fokus menghadapi Persija di Jatidiri karena kami butuh tambahan 3 poin. Masih banyak yang harus dibenahi supaya tetap konsisten menang, kata dia menambahkan. Disiplin ketat menjadi aturan yang tak bisa ditawar di skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan beberapa kebiasaan buruk dari para pemain tim Garuda. Paling utama tidak boleh bohong dalam kondisi apapun. Kalau ada kesalahan, akui. Jangan beralasan macam-macam, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga mengungkapkan culture shock antara Korea Selatan dengan Indonesia. Pertama, janji jam berapa, bertemunya jam berapa, tutur Shin Tae-yong. Kebiasaan di Korea Selatan, misalnya jam 10 bertemu. 10 menit kemudian sudah datang dan siap, ucap nahoda timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Shin Tae-yong juga menerapkan penalti kepada para pemain timnas Indonesia yang telat bergabung atau latihan. Namun, pria berusia 53 tahun itu tidak mengungkapkan bentuknya. Di timnas Indonesia, ada kebijakan penalti. Jika ada yang telat, harus membayar penalti, ungkap Shin Tae-yong. Pada 2021, penyerang timnas U19, Saddam Ghaffar, pernah menceritakan Shin Tae-yong memberlakukan denda 1 juta rupiah untuk pemain yang tidak tepat waktu mengikuti latihan. Telat sedikit saja, langsung kena denda berupa uang. Nominal dendanya berbeda-beda. Kalau telat latihan, denda 1 juta rupiah. Telat kegiatan lain, dendanya 300 ribu rupiah. Paling jelek bisa dipulangkan dari timnas U19, imbuh Saddam Ghaffar. Belum lama ini, Shin Tae-yong kesal dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang telat bergabung dalam pemusatan latihan untuk melawan timnas Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa pemain yang terlambat datang ke TC. Padahal, TC mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya tegaskan, janji itu sangat penting sama seperti nyawa, kata Shin Tae-yong.
Marco Simic bisa jadi akan berpindah klub pada bursa transfer tengah musim 2023-2024 ini. Persija Jakarta dikabarkan berniat meminjamkan Simic ke klub Liga 2. Simic kembali ke Persija sejak awal BRI Liga 1 musim 2023-2024. Sayang, penyerang asal Kroasia itu tak mampu menunjukkan performa maksimal bersama tim Macan Kemayoran. Simic sudah bermain 10 kali di Liga, tetapi hanya mampu mencetak 3 gol. Inilah yang jadi penyebab Persija kabarnya ingin meminjamkan Marco Simic. Persija Jakarta tak perlu kerepotan mencari klub yang mau menampung Marco Simic sampai akhir musim 2023-2024. Klub Liga 2, PSPS Pekanbaru disebut-sebut tertarik mengamankan jasa pemain asal Kroasia itu. Marco Simic masih terikat kontrak di Persija Jakarta sampai 2025. Peminjaman menjadi opsi terbaik buat kedua belah pihak sampai akhir musim ini. Muhammad Prapanca mengaku pihaknya masih menunggu restu dari pelatih Thomas Doll. Kepergian Simic tentu akan memengaruhi slot pemain asing dan sosok baru yang akan diboyong Persija. Belum. Thomas Doll belum ada ngomong apa-apa ke saya, kata Prapanca. CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono, memastikan tidak akan ada perombakan besar-besaran skuad Maung Bandung di putaran kedua Liga 1 2023 hingga 2024. Pasalnya Teddy menyebut bahwa pelatih Persib, Bojan Hodak, sudah puas dengan skuadnya saat ini. Teddy pun mengaku mendukung tidak dirombaknya skuad Persib di putaran kedua nanti. Sebab ia menilai tim mereka solid dan itu faktor utama tak perlu ada perubahan besar. Terbukti, saat ini Persib Bandung tak terkalahkan di 9 pertandingan terakhir. Alhasil kini menempati posisi 4 klasemen sementara Liga 1 2023 hingga 2024. Pelatih masih berencana untuk mempertahankan pemain yang ada. Jadi sebisa mungkinlah, tidak ada perombakan, kata Teddy Cahyono saat dihubungi. Senin, 23 Oktober 2023. Namun untuk Tirone Gustavo Del Pino Ramos, lanjutnya, masih dalam tahap pembahasan. Dia mengaku masih memikirkan playmaker asal Spanyol itu lantaran cedera yang selama menghantuinya, sudah pulih. Bahkan Tirone sudah mulai ikut berlatih bersama Persib Bandung meski tidak didaftarkan di Liga 1 2023 hingga 2024. Posisinya digantikan Levi Madinda. Belum tahu, kalau nggak dipakai, apakah akan dipinjamkan atau tetap dibayar kali gajinya kalau tidak bisa sampai dipinjamkan. Karena dia juga belum pernah main juga, jelasnya. Teddy Cahyono mengaku masih menunggu kabar dari tim pelatih mengenai Persib Bandung di putaran kedua nanti. Kemungkinan akan terjadi setelah putaran pertama berakhir atau tepat setelah melawan PSS Sleman, Sabtu 28 Oktober 2023. Masih ada waktu sampai tanggal 28 Oktober. Ya ikuti saja, kita selalu ikut apa kata Bojan, pungkasnya. Thomas Doll sudah serahkan daftar kandidat pemain asing incarannya, yang berjumlah 3 orang, kepada manajemen Persija Jakarta. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, dan pihak manajemen kini akan memilih 1 dari 3 pemain incaran sang pelatih asal Jerman tersebut. Macan Kemayoran julukan Persija berencana menambah 1 pemain asing di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023 hingga 2024. Mereka pun sudah bermanuver demi memenuhi slot pemain asing yang mereka butuhkan. Diungkapkan Prapanca, manajemen Persija sudah menerima daftar 3 pemain asing yang diminati Thomas Doll selaku pelatih. Prapanca mengatakan 3 pemain tersebut merupakan legiun asing yang belum pernah berkarier di Liga 1. Pokoknya sudah ada beberapa kandidat dari pemain untuk putaran kedua, tapi semua keputusan ada di pelatih. Nanti mana yang paling bagus untuk materi dengan tim kita yang ada sekarang, kata Prapanca kepada awak media di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, 22 Oktober 2023. Ada 3 pemain asing, tidak bermain di Liga 1. Semua pemain baru dari luar negeri, sambungnya kemudian.
Nantinya, menurut Prapanca, Dol akan memilih satu dari 3 pemain tersebut. Tentu menarik menantikan sosok pemain asing anyar yang akan merapat ke skuad berjuluk Macan Kemayoran. Nunggu Coach Thomas, Dol. Mungkin minggu ini Coach Thomas lapor ke saya, mana yang mau dipilih sama dia, nanti kita pikirkan, tandasnya. Persija memang merupakan klub Liga 1 yang belum memenuhi slot pemain asing yang ditetapkan PT Liga Indonesia Baru, PT LIB. Persija hanya memakai 5 pemain asing meski regulasi menyatakan klub Liga 1 diperbolehkan untuk diperkuat sebanyak 6 pemain asing. Kurangnya jumlah amunisi asing dinilai sebagai penyebab performa Persija di musim ini jauh dari kata meyakinkan. Rumor mengenai pemain asing yang tengah didekati Persija pun menyeruak. Sebelumnya, Persija dirumorkan telah melayangkan tawaran kepada pemain naturalisasi timnas Malaysia, Sergio Aguero. Saat ini, pemain berposisi gelandang serang dan second striker itu membela klub Sri Pahang FC di Liga Malaysia. Sandy Walsh membeber pengalaman unik bersama teman sekamarnya di timnas Indonesia, Jordi Amat. Pemain berusia 28 tahun tersebut mengaku kerap sebal akibat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ya, 2 pemain itu kerap diceritakan oleh Amat, kala mengenang waktu ketika ia masih merumput di La Liga. Saking kerapnya Amat bercerita soal 2 pemain itu, Walsh sampai sebal. Setiap saat ia selalu bercerita bermain dalam satu pertandingan dengan Ronaldo dan Messi. Tentang pengalamannya bermain di La Liga, kata Walsh, dalam Senior Sport 77 Official. Karena sebal, Walsh kerap meminta rekannya ini mengakhiri ceritanya. Ia beralasan hendak tidur agar Amat tak bercerita lagi tentang kisahnya tersebut. Iya Jordi iya. Sud, saya mau tidur, ucapnya menirukan tanggapan yang biasa ia lontarkan kepada Amat. Amat sendiri merupakan pemain yang paling sering satu kamar dengan Walsh ketika sama-sama memperkuat timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari proses naturalisasi mereka yang bersamaan. Amat sendiri sempat memperkuat sejumlah tim Spanyol. Selain Espanyol, pemain yang kini memperkuat Johor Darul Ta'zim di Malaysia ini juga sempat berseragam Rayo Vallecano dan Real Betis di Spanyol. Tentu saja Ronaldo, Messi, dan La Liga bukan satu-satunya yang menjadi bahan obrolan Walsh dan Amat. Mereka berdua juga kerap berbincang soal sepak bola Indonesia. Namun bukan soal Liga. Kami ngobrol soal timnas dan para pemain muda di timnas Indonesia, kata Walsh. Kami berusaha mencari cara membantu mereka berkembang lebih baik lagi. Kami banyak berbicara soal ini, ia menandaskan.